Insinyur Derajat Hariwibowo MEC, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya masih belum pulih betul dari radang, suara saya hilang karena kebanyakan ngomong terus. Ya. Ini saya materi yang saya sampaikan di CSAS, ada beberapa butir saya sampaikan, baru saya menanggapi. Kita lanjut. Jadi kita nggak hanya industrialisasi dan hilirisasi, tapi kita kaitkan dengan mitigasi dari climate change. Itu bagian integral dari strategi Prabowo Gibran untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap. Jadi kita melihat hilirisasi tidak hanya hilirisasi tok, tidak hanya nikel tok, ya. Itu bagian dari strategi besar kita. Dan kami menyadari hilirisasi harus dikaitkan erat dengan industrialisasi. There's no way kita nggak bisa bicara hilirisasi tok tanpa menjadi bagian dari keseluruhan sistem ekosistem kebijakan industrialisasi. Mitigasi perubahan iklim itu keniscayaan, nggak terelakkan bagi kita, dan bisa juga menjadi sumber penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya adalah carbon captive and storage atau carbon captive and utilization and storage, ya, sustainability compliant. Tapi saya nggak akan banyak bicara soal climate change di sini. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lewatin aja, kita lewatin terus cadangan nikel terbesar, kita lewatin lah ini. Oh sebentar, balik lagi mas, balik lagi. Nah, mungkin yang mengagetkan, kami menempatkan perubahan iklim sebagai challenge di paling atas kita, karena kita negara kepulauan, banyak sekali yang akan terkena. Kita lanjutkan saja terus ini nanti saja, ini kalau ini penerimaan negara nanti bisa kita bahas, ya. Kita lanjutkan terus. Ini saya rasa sudah sering disampaikan, ini mampu menjaga surplus perdagangan. Kita lanjutkan ke roadmap aja mas, terus aja. Nah ini, jadi ini tim Prabowo Gibran, kami memakai roadmap hilirisasi yang sudah kita matangkan di BKPM dan juga di launching oleh Presiden waktu itu. Kebetulan Indef ikut menyiapkan, Bang Faisal mungkin nggak ikutan di situ. Indef ikut menyiapkan ini. Kita menghitung biaya yang dibutuhkan, investasi yang dibutuhkan 545 miliar, ya. Dan kita sudah mengidentifikasi 21 komoditas prioritas. Bukan hanya minerba, tapi ada batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit dan seterusnya. Perikanan, rumput laut tadi dibahas oleh Mas yang dari industri, biofuel, karet, kelapa sawit, ada semuanya. Jadi kita memang berpikir komprehensif di sini. Kita lanjutkan terus berikutnya. Ini kalau industri nikel dan saya rasa sudah kita cukupkan itu aja. Jadi itu gambaran besarnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya kebetulan adalah anggota dari Pansus UU Minerba, ya, memang gantian waktu itu. Ketuanya waktu itu adalah Bang Sony Keraf dari PDIP. Di pasal 102 dan 103 itu kita memang menggariskan bahwa perusahaan di Minerba itu harus mulai dengan pengolahan, punya smelter dan seterusnya. Memang nggak ada istilah hilirisasi di situ, tapi poinnya sama, pengolahan sampai ke hilir gitu, ya. Kemudian di pasal transisinya 170 itu kita beri waktu 5 tahun supaya itu sudah diwujudkan, ya. Nah, pemerintahan Pak SBY kebetulan saya waktu itu Waketum PAN, ketum saya Bang Hatta Menko, itu menjalankan, tapi menyusun PP-nya itu ternyata nggak bisa cepat karena memang banyak sekali kompleksitas. Sehingga akhirnya pelaksanaannya itu terlambat dan yang dipilih pertama bauksit. Tapi kemudian terlambat, tersendat-sendat, ya, tetap bisa jalan di zaman Pak Jokowi, kemudian dikebut, tapi yang dipilih itu adalah nikel. Jadi sebenarnya ada sedikit shift. Sekarang Pak Jokowi juga mau masuk ke bauksit lagi, mau masuk ke bauksit. Jadi kira-kira sejarahnya seperti itu. Ini ditutup aja mas, nggak apa-apa. Karena memang ini sudah amanat undang-undang, sudah konsensus nasional, Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 diganti di tahun 2020, ya.
sudah konsensus nasional, itu mau nggak mau harus kita jalankan. Jadi kami akan terus menjalankan hilirisasi ini dengan berbagai komoditas tadi, 21 komoditas. Di acara di CSIS saya ditanya oleh Mbak Mari Pangestu, apakah nanti andalannya akan ekspor band? Saya bilang, of course no. Ya, karena strategi hilirisasi itu banyak. Ekspor ban, larangan ekspor itu hanya salah satu dari sekian banyak strategi yang bisa dijalankan. Kalau memang dibutuhkan, kita lakukan. Tapi tidak harus selalu ada ekspor ban. Kemudian tentu perlu kita lakukan penyempurnaan. Ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon diperhatikan, nikel itu kan baru. Penghasilan negara, penerimaan negara yang diperoleh dari hilirisasi nikel itu tahun 2002 17,96 triliun. Memang kalau dari pajak seperti kata Bang Faisal, ada tax holiday untuk yang tertentu, tapi ada penerimaan dari royalty, ada penerimaan lain yang di total itu 17,96. Yang tahun 2016 itu hanya 1 triliun. Artinya it works. Yes, we've seen many problems. Yes, of course. Apa sih proyek yang nggak ada problem, ya kan? Tapi it does work. Banyak kelemahan, ya, saya sepakat. Tapi saya agak kurang sepakat dengan yang disampaikan oleh adinda saya, Maknur, ya. Data kemiskinan tadi Sulawesi Tengah, hilirisasi pusat nikel kemiskinan. Yang dia pakai adalah data bulan September 2022 dibandingkan dengan Maret 2023, 6 bulan. Come on, give me a break. Data 6 bulan Anda anggap sebagai dampak dari hilirisasi atau pengaruh terkait hilirisasi? No way. 6 bulan itu kalau di ekonomi ada seasonal. Bang Faisal jago banget tentang seasonal. Ada seasonal adjustment kita kadang-kadang perlu. Jadi you cannot make any conclusion based on September 2022 dengan 2023. Tapi saya bersyukur ditampilkan datanya, karena waktu Mas Anies ngomong di begini, saya datanya mana ya? Saya masih nggak, saya belum nggak waktu itu. Tapi dengan begini saya bisa enak bantah nanti kalau di TV, ya data yang kalian pakai salah, Anda salah baca data. Sorry. Ya. Sama seperti dulu ada satu orang di timnya Pak Jokowi dulu di kantor kepresidenan, adinda saya juga, yang ingat nggak Pak Jokowi waktu bilang meroket itu loh, ekonomi kita meroket. Ini anak ternyata adik-adik saya yang bikin. Saya tanya, kebetulan saya waktu itu masih mimpin unit di BIN, saya undang dia di BIN kan. Kita ngomongnya lu gue aja, lu bisa bilang meroket sampai segitu segala macam, gimana ceritanya? Aku bikin regresi, Mas. Gila. Aku bikin regresi kayak begini. Pertumbuhan ekonomi lu bikin regresi kayak begitu. Jadi akhirnya dia sama Pak Jokowi, orang teknik, betul. Orang teknik. Teknik sebentar, dia teknik apa ya? Minyak kalau nggak salah. Saya nggak tahu bener minyak apa bukan. Pokoknya ada orang teknik, ada teknik dokter tapi dia. Tapi dokternya apa ya? Saya nggak tahu, saya lupa dokternya. Iya, jadi tapi yang jelas orang teknik. Saya bilang, aduh, gila, lu bikin huru-hara seluruh dunia gara-gara lu. Jadi kita juga perlu harus hati-hati untuk membaca data ya, karena kalau tidak akan misleading. Dan orang seperti kita, apalagi kayak saya yang harus banyak ngomong, itu satu ucapan saya salah, itu orang yang terpengaruh akan banyak. Dan saya nggak tahu tanggung jawab saya nanti kalau jadi perlu hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah, jadi hilirisasi nikel, it works. Does it perfectly working? Is it perfectly working? Of course no. Banyak problem. Saya sepakat dengan kritik dari Bang Faisal ya. Banyak sekali yang perlu diperbaiki. Ya memang itu, ya namanya di Indonesia kadang kita sudah melakukan begini tapi pelaksanaannya begono gitu kan. Sama seperti makan siang gratisnya Prabowo Gibran, ya, konsepnya kita sudah jalankan. Saya sudah jelaskan konsep makan siang itu nanti berapa banyak ibu-ibu di sekitar UI ini, berapa banyak sekolah SD, SMP, SMA, berapa banyak nanti yang bisa ikut bisnis catering, berapa butir telur yang dibutuhkan setiap hari. Kalau satu hari itu menunya telur, 82,9 juta butir telur dibutuhkan. Bagaimana manfaatnya terhadap para peternak?
Orang berpikir kok makan siang, tapi just look at deeply into the program. Ya. Efeknya terhadap kemiskinan jelas besar, karena ibu-ibu miskin yang di bawah garis kemiskinan, ketika dia mendapat tambahan nggak harus keluar uang untuk makan siang anaknya, itu otomatis dia dihitung mendapat tambahan penerimaan, otomatis akan menaikkan dia dari ke atas garis kemiskinan. Ya. Jadi ketika ditanyakan apakah itu pasti akan berjalan mulus, ya of course akan banyak problem gitu. Di Indonesia ini kan semua program seringkali bagus, implementasinya kadang-kadang ada aja, tapi ya itulah fungsi kepemimpinan, itulah fungsi check and balance control, itulah fungsi kita harus turun ke lapangan dan sebagainya ya. Tapi apakah dengan adanya problem itu terus kita nggak berani berpikir, kita nggak mau mengeluarkan ide? Enggak gitu. Nah itu ya, jadi kita akan teruskan hilirisasi, kita akan perluas. Favorit saya adalah sawit, karena memang saya backgroundnya kan insinyurnya, sebenarnya insinyuran IPB kan. IPB kan dulu UI, jadi insinyur kan di sana. Jadi insinyur pertanian, sawit favorit saya. Tapi tentu it's not my decision to make lah, itu nanti tentu akan keputusan nasional ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan kebijakan industri? Industri kita memang perlu banyak revitalisasi, sumber banyak ya. Bang Faisal udah pergi, contohnya nikel saja itu oke. Kalau kita mau melihat yang menikmati siapa saja, ya banyak. Ada PLN, ada batu bara yang nikmati, tinggal kita hitung saja porsinya. Saya belum menghitung, tapi ya hitungan stafnya siapa, stafnya Bang Luhut, itu hitungannya adalah yang dinikmati oleh orang Indonesia 32%, yang dinikmati oleh asingnya 28%. Jadi kalau 32 tambah 28 kan 60%, yang 40% itu adalah dari dari nilai nikelnya, ya kan? Dari yang 32% itu sebagian dinikmati oleh batu bara, oleh PLN dan sebagainya. Ya. Jadi pasti akan ada efek multipliernya, pasti akan ada efek ke bawahnya. Tinggal kita perlu studi yang objektif yang dilakukan untuk itu. Nah, yang terakhir terkait dengan saran-saran, terutama rekomendasi Astacita kalau di Prabowo tadi, Pancanaraya, udah deket-deket itu berarti ya. Saya udah mulai yakin nih dapat suara dari FPUI. ya udah deket-deket soalnya. Saya tertarik banget dengan mass balance ya. Tolong nanti saya diajarin, karena saya ditugaskan untuk menghitung sumber-sumber penerimaan negara baru. Saya pernah di-brief oleh seorang dari teknik dari pertambangan soal ini. Cuman karena bukan ilmu saya belum dong banget gitu. Ya, tapi kalau itu betul-betul bisa dibangun sistem, karena untuk sumber-sumber penerimaan baru, kami menargetkan kan penerimaan negara naik pelan-pelan ke 23% dari PDB seluruhnya penerimaan negara. Ya, bukan penerimaan perpajakan saja. Nah, saya harus menyisir beberapa sumber penerimaan itu, mana saja yang masih bisa digali, karena program-program para capres dan program kami, Prabowo Gibran, itu istilahnya banyak memakai Keynesian stimulus Keynesian kalau orang Indonesia bilang. Ya, kita pakai Keynesian stimulus. Artinya apa? Kita harus cukup dana untuk membiayai itu semua. Nah, mass balance ini menarik karena memang ada beberapa teman yang mengatakan ke saya, the loss of potential income di pertambangan itu gede sekali, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menghandle-nya. Nah, ini kalau saya bisa diajarin, saya akan sangat berterima kasih. Saya rasa itu mungkin yang lain-lainnya. Terima kasih banyak masukannya, saya banyak belajar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Derajat Ari Wibowo